Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gesia Nevi. Pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang pengaruh pemberian kompensasi terhadap kinerja karyawan di bagian akuntansi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu kita akan membahas latar belakangnya. Nah, jadi setiap perusahaan mengharapkan perubahan baik bagi kelangsungan perusahaannya. Dengan menyelenggarakan berbagai aktivitas, diharapkan dapat mengembangkan perusahaan dalam upaya meningkatkan kinerja para karyawan. Karyawan merupakan ujung tombak dari perusahaan untuk melangkah serta mengambil suatu keputusan yang tepat. Untuk itu, manajemen juga berupaya mendorong karyawannya agar sampai pada tujuan yang visioner. Nah, karyawan-karyawan ini yang menjadi sumber daya manusia harus dikelola dengan baik dan benar, agar memiliki kapabilitas yang tinggi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh sebab itu, pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya manusia tersebut harus menjadi perhatian serius karena akan mempengaruhi beberapa faktor. Contohnya prestasi kerja, loyalitas, serta kecintaannya terhadap pekerjaan. Kepuasan kerja adalah keadaan penting yang harus dimiliki setiap karyawan untuk bekerja. Interaksi manusia dengan lingkungan kerjanya menjadi penentu untuk menciptakan suasana yang penuh gairah serta bersungguh-sungguh. Ada pendapat ahli yang menyatakan bahwa membuktikan kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Nilai kompensasi yang sesuai akan membuat karyawan bekerja lebih maksimal dari sebelumnya demi mencapai kinerja karyawan. Kompensasi merupakan bentuk apresiasi yang diterima karyawan atas kontribusinya. Setiap karyawan berusaha memenuhi kesanggupan yang diberikan perusahaan untuk mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan harapan mereka. Menurut Handoko, menyatakan bahwa Departemen Personalia merancang dan mengadministrasikan kompensasi karyawan. Apabila kompensasi yang diberikan sesuai, karyawan lebih merasa terpuaskan dan termotivasi juga untuk menjaga komitmennya. Kenapa harus bagian akuntansi yang menjadi perhatian kita? Karena karyawan pada bagian akuntansi ini dalam perusahaan memiliki peran penting dalam menyediakan segala bentuk informasi keuangan maupun non-keuangan yang digunakan untuk membantu divisi manajemen dalam mengambil keputusan. Nah, oleh karena itu, fokus pada karyawan pada bagian akuntansi sangatlah penting karena perannya dalam memegang kendali laporan keuangan perusahaan. Seorang akuntan dibutuhkan ketelitian yang cermat dalam bekerja. Maka tak heran akuntan rentan mengalami tekanan personal, bahkan pekerjaannya pun tidak selesai hanya di kantor saja. Profesi di bidang akuntansi dipandang sebagai profesi yang penuh dengan stres kerja, karena sifat dari pekerjaan yang kompleks seringkali memberikan tekanan menurut Larson. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memberikan reward kepada karyawan akuntansi atas kinerja yang telah diberikan yang mempengaruhi laju perusahaan itu sendiri. Dengan pemberian kompensasi juga dapat menjadikan karyawan lebih memiliki nilai atau value kepercayaan diri bahwa kemampuannya dapat berpengaruh bagi perusahaan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di penjelasan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, apa itu kinerja? Yang kedua, apa saja aspek untuk mengukur kinerja karyawan? Yang ketiga, apa saja karakteristik kinerja karyawan? Yang keempat, apa itu kompensasi? Dan yang kelima, apa saja tujuan kompensasi? Yang terakhir, apa saja jenis-jenis dari kompensasi itu? Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu kinerja. Jadi kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai. Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh individu yang disesuaikan dengan peran atau tugasnya yang dihubungkan dengan suatu ukuran nilai tertentu dari perusahaan di mana individu tersebut bekerja. Menurut Trianto, kinerja harus dibedakan dari efektivitas, produktivitas, dan kegunaannya. Efektivitas didefinisikan sebagai evaluasi atas kinerja. Ini adalah perbedaan yang sangat penting karena efektivitas ditentukan tidak hanya dari kinerja. Produktivitas juga perlu dibedakan dari kinerja karena produktivitas itu memasukkan unsur biaya yang diperlukan untuk mencapai kinerja di level tertentu. Suprana mengemukakan bahwa ada 5 aspek yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan secara individu, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kualitas.
tingkat di mana hasil aktivitas yang dilakukan mendekati sempurna dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan aktivitas ataupun memenuhi tujuan yang diharapkan dari suatu aktivitas. Yang kedua ada kuantitas. Jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah sejumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Yang ketiga ada ketepatan waktu, berhubungan dengan tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada waktu awal yang diinginkan. Dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas orang lain. Yang keempat ada efektivitas, yaitu tingkat penggunaan sumber daya manusia dalam organisasi dengan maksud menaikkan keuntungan ataupun mengurangi kerugian dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah komitmen kerja, yaitu tingkat di mana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan perusahaan dan tanggung jawab kerja dengan perusahaannya. Mangkunegara mengemukakan karakteristik dari kinerja yang tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi. Yang kedua, mengambil serta menanggung risiko yang akan dihadapi. Yang ketiga, mempunyai tujuan yang realistis, mempunyai planning kerja yang menyeluruh dan bertekad untuk merealisasikan tujuan tersebut, memanfaatkan feedback yang konkret dalam seluruh aktivitas kerja yang dilakukannya, dan yang terakhir mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan. Dengan karakteristik karyawan di atas, diharapkan perusahaan mampu bersaing secara sehat dengan kompetitornya sehingga berhak mendapatkan pengakuan bahwa kinerja karyawan yang ada di perusahaan tersebut cukup berkualitas. Nah, jenis kompensasi yang kedua ada kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial merupakan bentuk kompensasi yang diberikan kepada pegawai selain dalam bentuk uang yang terdiri atas rasa aman terhadap jabatan, fasilitas, pengakuan karya, temuan baru, prestasi istimewa, sedangkan lingkungan kerja meliputi pujian, lingkungan yang bersahabat, nyaman saat bertugas, serta menyenangkan dan situasi yang kondusif. Nofriandi menyebutkan bahwa tujuan kompensasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ada jalinan kerjasama. Maksudnya dengan pemberian kompensasi terciptalah ikatan kerja yang formal antara majikan dan karyawan. Karyawan berusaha memenuhi tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha wajib membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Yang kedua ada kepuasan kerja. Dengan balas jasa karyawan dapat memenuhi kebutuhan fisik, status sosial, dan tingkat keegoisan sehingga memperoleh kepuasan tersendiri. Yang ketiga ada pengadaan efektif. Maksudnya jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. Yang keempat, motivasi. Nominal atas balas jasa yang cukup besar dapat mendorong memotivasi bawahan manajer. Yang kelima ada stabilitas karyawan. Maksudnya dengan program kompensasi atau prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang kompetitif, maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover relatif kecil. Yang keenam ada disiplin. Maksudnya pemberian balas jasa yang cukup besar akan meningkatkan disiplin karyawan yang semakin baik dalam hal kesadaran untuk menaati standar aturan yang ditetapkan perusahaan. Selanjutnya pengaruh serikat buruh. Dengan program kompensasi yang baik, pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. Yang terakhir ada pengaruh pemerintah. Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku seperti standar batas upah minimum, maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan. Juanita menyebutkan bahwa kompensasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kompensasi finansial. Kompensasi finansial ini juga terdiri atas dua, yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Nah, yang pertama kompensasi finansial langsung. Kompensasi finansial langsung dikaitkan langsung dengan pekerjaan yang terdiri atas pembayaran pokok gaji atau upah, pembayaran prestasi, pembayaran insentif, komisi, bonus, uang makan, perjalanan dinas, bagian keuntungan, opsi saham, sedangkan pembayaran tertangguh meliputi tabungan hari tua dan saham kumulatif. Yang kedua ada kompensasi finansial tidak langsung. Disebut juga dengan tunjangan atau imbalan tidak langsung, yang diberikan kepada pegawai yang terdiri atas proteksi berupa asuransi, pesangon, tunjangan pendidikan, pakaian, pensiun, rumah, dan kendaraan. Kompensasi di luar jam kerja meliputi lembur, hari besar, cuti sakit, ataupun cuti hamil.
Nah, jenis kompensasi yang kedua ada kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial merupakan bentuk kompensasi yang diberikan kepada pegawai selain dalam bentuk uang yang terdiri atas rasa aman terhadap jabatan, fasilitas, pengakuan karya, temuan baru, prestasi istimewa, sedangkan lingkungan kerja meliputi pujian, lingkungan yang bersahabat, nyaman saat bertugas, serta menyenangkan dan situasi yang kondusif. Akhir kita masuk kepada penutup. Yang pertama, kesimpulan. Keberhasilan suatu perusahaan tidak terlepas dari hasil dedikasi karyawan yang merupakan aset berharga perusahaan. Kinerja karyawan yang baik membantu produktivitas dalam menghasilkan produk atau jasa. Pada dasarnya, karyawan yang merupakan makhluk hidup bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itulah kerja keras yang telah dilakukan karyawan patut diberi penghargaan dari perusahaan itu sendiri. Melalui kompensasi, karyawan akan merasakan bahwa dirinya layak dihargai sebagai penggerak roda perusahaan. Selain itu, kompensasi masih menjadi hal penting bagi karyawan untuk menjaga kualitas dan performa pekerjaannya agar selalu tetap bernilai bagi kelangsungan perusahaan. Besar kecilnya kompensasi akan berpengaruh pada prestasi kerja, motivasi kerja, bahkan untuk kepuasan pribadi karyawan. Bukan hanya untuk karyawan, kompensasi juga penting bagi perusahaan dalam mempertahankan sumber daya manusianya sebagai tempat strategis dibandingkan sumber daya lainnya. Terakhir, saran. Perusahaan diharapkan mampu memberikan kompensasi kepada karyawan yang telah berkontribusi atas perkembangan perusahaan. Kompensasi tersebut hendaklah diberikan kepada karyawan yang benar-benar telah memberikan dedikasinya sesuai karakteristik sehingga tertuju kepada orang yang tepat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.